Darah ungu merah perlahan mengalir keluar dari bola dan berkumpul bersama. Sesaat kemudian, kristal ungu merah seukuran ibu jari diam-diam muncul. Setelah itu, dengan cepat bergerak sebelum berubah menjadi cahaya ungu merah yang dengan kejam menembak ke dalam hati Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat kristal ungu merah itu masuk ke dalam hatinya. Untungnya, kristal itu akhirnya menyatu dengan hatinya secara misterius. Setelah itu menyatu dengan hatinya, benang cahaya ungu merah dipancarkan, menyebabkan jantungnya berdetak dengan kekuatan yang lebih besar. Bang! Kolam darah di dunia luar tiba-tiba meledak saat kristal ungu merah melesat ke hati Xiao Yan. Kabut darah tersebar ke segala arah, menyebar ke sebagian besar aula. Sun Er duduk di samping kolam darah. Kabut darah yang melayang secara otomatis menghilang saat jaraknya 1,5 meter darinya, menggigit matanya tidak bergerak karena ini. Mereka terus menatap Xiao Yan di kolam, yang matanya masih tertutup rapat. Tangannya terkepal erat karena kecemasannya. Xiao Xuan di sampingnya menghela nafas panjang. Sukacita liar muncul di matanya saat kedua tangannya saling bergesekan. Dia bergumam kegirangan, sukses, itu benar-benar berhasil. Sesepuh Xiao Xuan. Hati Sun Er yang tegang akhirnya rileks saat melihat kegembiraan Xiao Xuan. Dia buru-buru memanggil. Xiao Xuan dengan cepat memulihkan ketenangannya setelah mendengar tangisan Sun Er. Dia tersenyum padanya dan berbicara seolah-olah dia telah dibebaskan dari beban yang sangat besar. Berhasil, 3 jenis garis keturunan telah berhasil digabungkan. Wajah Sun Er, yang tegang selama sebulan, akhirnya menampakkan senyuman yang mempesona saat dia mendengar Xiao Xuan mengkonfirmasi apa yang dia katakan. Batu besar yang mendorong hatinya benar-benar lenyap. Terlalu banyak perubahan tak terduga yang terjadi selama 1 bulan ini. Bahkan dengan tekadnya, dia masih merasakan jiwanya bergerak dengan setiap perubahan. Setiap kesalahan kecil selama perubahan ini tidak dapat diterima. Xiao Xuan menyeka keringat dingin di dahinya. Sun Er khawatir, tapi dia juga tidak tenang. Xiao Yan adalah satu-satunya harapan untuk merevitalisasi klan Xiao. Xiao Xuan menghargai bibit ini lebih dari siapapun. Jika ada kecelakaan menimpa Xiao Yan, dia akan menjadi pendosa sejati dari klan Xiao. Garis keturunan telah berhasil digabungkan, namun, hanya ada sejumlah kecil garis keturunan klan Gu dan garis keturunan Naga Phoenix. Ini, kekuatan garis keturunan baru ini tidak akan dapat menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, satu-satunya tempat yang mungkin untuk menempelkan garis keturunan ini adalah di dalam hatinya. Dia akan dapat secara bertahap mengembangkannya. Ada jumlah yang cukup untuk membuat garis keturunan yang baru. Ini akan mengalir melalui garis keturunan Xiao Yan, dan akhirnya akan sepenuhnya matang. Pada saat itu, Xiao Yan dapat menerobos kelas Dou Sheng dan maju ke kelas Dou Di yang tidak dapat dicapai oleh siapapun dalam 1000 tahun, akan bergantung pada nasib Xiao Yan. Xiao Xuan memandang Xiao Yan di kolam darah dan perlahan berbicara. Sun Er mengangguk. Meskipun jumlah garis keturunan yang baru terbentuk ini kecil, itu bisa dianggap benih. Sekarang benih ini telah ditanam, yang perlu mereka lakukan adalah menunggu benih ini tumbuh menjadi pohon yang benar-benar menjulang tinggi. Pada saat itu, benua Douqi akan bergetar karena dia. Selanjutnya, mari kita tunggu dia sepenuhnya mewarisi energi yang telah saya tinggalkan. Ini akan memakan waktu cukup lama. Anda harus berlatih diam-diam di sini selama periode waktu ini. Energi di sini adalah yang terpadat di makam surgawi dan akan memungkinkan Anda memperoleh banyak keuntungan. Xiao Xuan melirik ke kolam darah di mana gelombang demi gelombang energi padat-padat hadir jauh di dalam kolam darah. Itu terus mengalir ke tubuh Xiao Yan. Xiao Xuan dengan jelas mengerti bahwa Xiao Yan saat ini mulai menyerap energi yang dia tinggalkan. Iya. Sun Er dengan lembut mengangguk. Mata cantiknya menatap Xiao Yan di kolam darah sejenak. Hanya setelah melihat bahwa tidak ada yang salah, dia menjadi rileks. Dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi pelatihannya. Xiao Xuan tersenyum setelah melihat Sun Er memasuki kondisi latihannya. Dia memandang Xiao Yan di kolam darah dan dengan lembut bergumam, anak kecil ini memang memiliki pesona yang luar biasa. Menjadi mantan kepala klan dari klan Xiao,
Xiao Xuan secara alami memahami bahwa anggota klan kuno yang memiliki garis keturunan dewa secara bertahap akan mendekati keadaan pikiran yang sempurna saat mereka menjadi lebih tua. Di bawah kesempurnaan seperti itu, mereka jarang memiliki perasaan khusus untuk lawan jenis. Oleh karena itu, hatinya penuh dengan ketidakpercayaan bahwa Sun Er akan melakukan banyak hal untuk Xiao Yan. Namun, dia tidak menyadari bahwa permulaan dari perasaan di antara keduanya mulai muncul ketika mereka masih sangat muda. Setelah benar-benar menyelesaikan masalah garis keturunan di tubuh Xiao Yan, Xiao Xuan tidak dapat melakukan apa-apa lagi karena segala sesuatu yang perlu dilakukan adalah tanggung jawab Xiao Yan. Jika dia terus membantu, dia benar-benar akan menghalangi Xiao Yan dalam upaya pengembangannya. Itu tidak akan menguntungkan Xiao Yan. Itu seperti yang disebutkan Xiao Xuan. Xiao Yan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyerap energi yang dia tinggalkan. Selama waktu ini, Sun Er, yang menjadi sedikit lemah setelah kehilangan cukup banyak darah esensi, dengan cepat memasuki kondisi latihannya. Oleh karena itu, seluruh aula besar menjadi sangat sunyi. Untungnya, Xiao Xuan terbiasa dengan suasana seperti itu setelah bertahun-tahun. Dia tidak merasa kesepian. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang di tengah suasana yang tenang ini. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu di aula kuno ini. Sun Er telah menghabiskan sebagian besar pelatihan selama 1 tahun ini. Energi di sini adalah yang terkaya di makam surgawi. Makanya, dia mendapat banyak hal selama 1 tahun ini. Tidak hanya dia memulihkan lebih dari setengah dari kekuatan garis keturunan yang telah dia keluarkan, bahkan auranya menjadi sedikit lebih kuat. Tentu saja, pada level ini, peningkatan kekuatannya menjadi sangat lambat. Setidaknya, kecepatan lambat ini masih jauh lebih cepat di dalam makam ini. Ketika Sun Er sesekali terbangun dari pelatihannya, dia akan mempelajari Xiao Yan, yang seperti patung di kolam darah. Xiao Yan tidak menunjukkan sedikit pun tanda membuka matanya selama 1 tahun ini. Energi yang sangat kaya juga tampaknya tidak ada habisnya karena terus mengalir ke tubuhnya. Meskipun penuangan energi sangat menakutkan, Sun Er tidak merasa tertegun karena dia tahu bahwa hanya ketika kelompok energi terakhir dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan barulah itu benar-benar meletus. Selama 1 tahun ini, Xiao Xuan menjaga kolam darah tanpa keluar. Dia menyaksikan genangan darah secara bertahap menjadi lebih jelas saat Xiao Yan menyerapnya. Senyuman di wajahnya juga semakin kaya. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kekayaan yang bisa dia berikan pada Xiao Yan. Waktu dengan cepat mengalir sementara Sun Er membentuk siklus antara terjaga dan pelatihan. Untungnya, itu mungkin untuk mengetahui dari kolam clearing bahwa energi agung yang terkandung di dalamnya telah berkurang saat Xiao Yan menyerap sedikit demi sedikit. Kolam darah menjadi lebih jelas. Sekitar 1,5 tahun setelah Xiao Yan memasuki kolam darah, benang terakhir warna darah benar-benar menghilang. Pada saat ini, kolam sekali lagi memulihkan penampilannya yang jernih dan tenang dari saat Xiao Yan pertama kali tiba. Saat jejak terakhir energi mengalir ke tubuh Xiao Yan, Xiao Xuan dan Sun Er tampaknya merasakan sesuatu. Mereka membuka mata pada waktu yang hampir bersamaan, dan mereka menatap Xiao Yan, yang masih menutup matanya. Xiao Yan tidak menunjukkan perubahan apapun saat mereka berdua menatapnya. Bahkan napasnya setenang biasanya. Namun, Xiao Xuan dan Sun Er secara alami dapat merasakan energi menakutkan di dalam tubuh Xiao Yan. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Bang! Keheningan ini berlanjut selama sekitar setengah jam. Kolam itu, yang begitu tenang bahkan tidak ada riak sedikit pun, tiba-tiba meledak seperti guntur. Pilar air yang sangat besar ditembakkan dan tersebar ke udara. Badai yang sangat deras datang dengan deras. Xiao Xuan dan Sun Er mengabaikan badai yang turun deras. Mata mereka tidak berkedip saat mereka mengunci Xiao Yan. Auranya mulai melambung. Wajah Xiao Xuan berkedut saat dia membuka mulutnya untuk memberitahu Sun Er. Bang! Kata-kata Xiao Xuan baru saja terdengar ketika aura yang luas dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Aura ini mulai melonjak dengan cepat dengan kecepatan yang menakutkan. Puncak bintang ke-6, bintang ke-7, puncak dari bintang ke-7, bintang ke-8.
Xiao Xuan dan Sun Er merasakan aura Xiao Yan yang melonjak, yang sepertinya tak terhentikan. Ekspresi mereka menjadi semakin serius. Ini sudah di bintang ke-9. Dalam waktu kurang dari 10 menit, aura Xiao Yan telah meningkat dari bintang ke-6 menjadi bintang ke-9. Apalagi, kenaikan semacam ini masih menunjukkan tanda-tanda terus berlanjut. Ini dengan cepat mendekati puncak bintang ke-9. 2 menit lagi berlalu. Wajah Sun Er sekali lagi menunjukkan kekhawatiran. Jika aura Xiao Yan berhenti di sini, peluangnya untuk maju ke kelas Dou Sheng akan menjadi tipis. Xiao Xuan tampak cukup tenang, tetapi alis rajutannya mengkhianati kecemasan di hatinya. Aura Xiao Yan akhirnya melonjak ke puncak bintang ke-9 di depan mata cemas Xiao Xuan dan Sun Er. Xiao Yan gegeh, jika ini terus berlanjut, kamu akan benar-benar berhenti di level ini. Sun Er mengungkapkan ekspresi cemas saat dia dengan erat mengepalkan tangannya. Wajah Xiao Xuan serius. Jika Xiao Yan tidak dapat menahan godaan peningkatan kekuatan yang luar biasa ini, prestasinya akan terhenti pada saat ini. Kehilangan diri karena kekuatan yang diperoleh dengan mudah berarti seseorang tidak akan melangkah jauh di masa depan. Xiao Yan, kamu adalah harapan terakhir dari klan Xiao. Jangan mengecewakan saya. Mata Xiao Xuan dan Sun Er terfokus pada Xiao Yan saat mereka berdiri di luar kolam darah. Wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan dan kegugupan. Xiao Yan, Anda tidak boleh kehilangan pikiran rasional Anda. Xiao Xuan dengan erat mengepalkan tangannya. Mulutnya terus menggumamkan kata-kata dengan lembut. Bang! Sementara Xiao Xuan terus bergumam, suara teredam yang aneh tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan. Keduanya menyaksikan wajah Xiao Yan menjadi warna ungu merah yang ekstrim, dan auranya yang melonjak mulai kembali dengan cepat. Xiao Xuan dan Sun Er menghela nafas lega saat mereka merasakan aura Xiao Yan melemah dengan cepat. Untungnya, Xiao Yan tetap tenang dalam menghadapi godaan besar. Aura Xiao Yan dengan cepat berkurang. Dalam beberapa menit, itu telah melemah dari puncak bintang ke-9 menjadi sekitar bintang ke-6. Namun, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 6 bintang sebelumnya. Keduanya memiliki level yang sama tetapi ada perbedaan yang signifikan. Orang ini telah menekannya dengan sangat kejam, namun, ini akan menyebabkan pantulan. Xiao Xuan mendecakkan bibirnya. Dia tidak mengharapkan Xiao Yan untuk menekan auranya dari puncak bintang ke-9 kembali ke bintang ke-6. Pikiran ini baru saja terlintas di dalam hati Xiao Xuan saat aura Xiao Yan, yang telah ditekan hingga bintang ke-6, mulai pulih. Namun, kecepatan pantulan ini dikendalikan oleh Xiao Yan, jadi jauh lebih lambat. Puncak bintang ke-6, bintang ke-7, puncak dari bintang ke-7, bintang ke-8, bintang ke-9. Aura Xiao Yan perlahan naik, berhenti setelah pulih ke bintang ke-9. Namun, itu tidak naik ke puncak bintang ke-9 lagi. Namun, ekspresi Xiao Yan berubah saat auranya mencapai bintang ke-9. Itu dengan paksa ditekan olehnya lagi. Kali ini, aura tidak bisa lagi ditekan lebih jauh setelah mencapai puncak bintang ke-7. Energinya terlalu padat. Masih akan ada pantulan, tapi ini harus menjadi yang terakhir. Xiao Xuan mengangguk saat dia merasakan aura Xiao Yan naik dan turun. Dari tampilan situasi saat ini, semua perubahan berada di bawah kendali Xiao Yan, yang membuat Xiao Xuan tidak terlalu khawatir. Penampilan Xiao Yan benar-benar membuatnya puas. Sun Er di samping juga tersenyum dan mengangguk. Energi yang diserap Xiao Yan terlalu padat, tetapi kepadatan ini menyebabkan Dou Qi di dalam tubuhnya menjadi terlalu kurus. Itu perlu dikompresi untuk memungkinkan Dou Qi memulihkan kepadatannya yang biasa. Blub-blub. Gelembung terus dipancarkan dari kolam yang jernih. Aura Xiao Yan akhirnya menunjukkan beberapa tanda bangkit kembali setelah berhenti sejenak. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia dengan mudah menembus bintang ke-7 dan mencapai bintang ke-8. Akhirnya, berhenti total di puncak bintang ke-8. Puncak dari bintang ke-8. Xiao Xuan dan Sun Er menghela nafas lega setelah merasakan aura stabil Xiao Yan.
kekuatannya telah meningkat 2 bintang. Untungnya, level ini harus berada dalam kendali Xiao Yan. Xiao Yan telah menemukan keseimbangan yang paling cocok dalam hal peningkatan kekuatan yang besar. Setelah aura Xiao Yan benar-benar stabil, matanya, yang telah tertutup selama 1,5 tahun, akhirnya mulai berkedut. Sesaat kemudian, mereka akhirnya dibuka di depan Xiao Xuan dan Sun Er. Ci! 2 lampu ungu merah melesat keluar dari kedua mata Xiao Yan seperti pilar saat dibuka. Itu menyebabkan pilar batu yang menjulang tinggi di dalam aula besar berubah menjadi debu dengan keras. Cahaya yang ditembakkan perlahan berkurang beberapa saat kemudian. Namun, mata Xiao Yan yang awalnya hitam gelap telah mendapatkan warna ungu merah tambahan, menyebabkannya tampak sangat tidak biasa. Seteguk udara panas yang mengikis mengikuti tenggorokan Xiao Yan saat itu perlahan dimuntahkan. Setelah merasakan douki yang seperti lautan, perasaan gembira tiba-tiba terbentuk. Segera, suara jelas yang samar-samar memiliki raungan naga dan teriakan burung phoenix berteriak dari mulutnya. Mengaum. Raungan itu seperti guntur saat menggelinding di aula. Itu mengguncang ruangan sampai bergetar. Haha, menyegarkan sekali. Raungan bergema di aula ini untuk sesaat sebelum perlahan menghilang. Xiao Yan tertawa keras. Tangannya membanting permukaan air, dan tubuhnya melesat keluar dalam sekejap. Dia dengan lembut mendarat di samping kolam darah. Aura yang sangat kuat dan menakutkan yang tidak dapat ditingkatkan lebih jauh lagi menyapu ke segala arah seperti badai. Selamat, Xiao Yan Gege. Sun Er tersenyum manis dan memberi selamat padanya ketika dia melihat dia dengan mulus keluar dari retretnya. Xiao Yan menyeringai dan meregangkan pinggangnya yang malas. Tangannya secara acak meraih di depannya dan ruang itu sendiri tampak penyok. Setelah merasakan perasaan dipenuhi dengan energi agung, Xiao Yan yakin bahwa jika dia melawan Guyao lagi, dia akan bisa mengalahkan Guyao dalam 20 pertukaran tanpa keterampilan Dou. Bintang 8 puncak Dou Zun, dalam hal level, saat ini dia benar-benar telah menyusul Guyao, Gu Hua, dan sisanya yang dianggap sebagai jenius muda dari klan Gu. Terima kasih leluhur. Xiao Yan menoleh ke samping Xiao Xuan, yang telah menjadi tampak tua. Dengan lambaian lengan bajunya, dia tanpa ragu berlutut ke arah leluhurnya dan mengucapkan terima kasih dengan suara yang dalam. Lupakan senioritas Xiao Xuan. Xiao Xuan telah mengubah dirinya menjadi keadaan ini untuk mempertahankan garis keturunan terakhir klan Xiao dan telah menunggu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia layak menerima penghormatan besar dari Xiao Yan. Xiao Xuan tersenyum senang. Matanya dipenuhi dengan kelembutan saat dia membantu Xiao Yan berdiri. Dia berkata, klan Xiao memiliki kesempatan untuk direvitalisasi sekarang. Penantian saya di sini selama bertahun-tahun benar-benar berharga, namun, ucapkan terima kasih ke pacar kecilmu itu. Jika bukan karena bantuannya, Anda tidak akan bisa menggabungkan 3 jenis garis keturunan. Xiao Yan sedikit terkejut. Dia menoleh dan menatap Sun Er yang tersenyum, tapi dia perlahan menggelengkan kepalanya ke arahnya. Xiao Yan secara alami mengerti artinya. Dia tidak ingin ada perbedaan yang jelas di antara mereka berdua. Kehangatan segera melonjak ke dalam hatinya. Apalagi yang bisa diinginkan pria setelah mendapatkan wanita luar biasa seperti itu. Xiao Yan, saat ini, benih garis keturunan baru telah ditanam jauh di dalam hatimu. Anda perlu melindunginya dengan benar. Jangan biarkan kecelakaan menimpanya. Ini akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah Anda akan mencapai kelas Doudi. Ekspresi Xiao Xuan serius saat dia melanjutkan, jika Anda mencapai kelas Doudi, garis keturunan yang terbuang dalam tubuh anggota klan Xiao akan sekali lagi dihidupkan kembali, dan garis keturunan akan menjadi lebih kuat dari di masa lalu. Ini adalah satu-satunya harapan untuk merevitalisasi klan Xiao. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Tangannya dengan lembut mengusap dadanya. Mungkin saja dia samar-samar merasakan detak jantungnya yang kuat dan brutal. Setiap kali berdetak, itu tampaknya menyebabkan douki di dalam tubuhnya sedikit bergetar.
Selain itu, kamu harus berhati-hati terhadap klan Hun. Saya sering berhubungan dengan mereka, dan klan ini cukup misterius dan aneh. Bahkan ketika klan Xiao berada di puncaknya, kami hanya bisa bertarung setara dengan mereka. Klan Xiao memiliki periode puncak di antara 8 klan kuno. Saat itu, klan Xiao adalah yang terkuat sedangkan klan Gu adalah yang kedua. Namun, klan Hun adalah yang paling tidak biasa. Berdasarkan tebakanku, kekuatan klan Hun sepertinya sedikit lebih kuat daripada klan Gu, ekspresi Xiao Xuan serius. Saat itu, klan Xiao telah terlibat dalam pertempuran besar dengan klan Hun dan telah mengikat banyak pembantu. Namun, mereka akhirnya tidak dapat memperoleh banyak keuntungan. Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya klan Hun. Apalagi klan Hun memiliki sejarah yang panjang, namun ternyata garis keturunannya belum habis. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dipahami Xiao Xuan, tetapi dia akhirnya tidak dapat memperoleh jawaban yang benar. Ekspresi Xiao Yan dan Sun Er berubah ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Xuan. Sun Er jelas menyadari kekuatan klan Gu. Klan Gu telah bertengkar dengan klan Hun selama tahun-tahun ini dan memenangkan sebagian besar waktu. Oleh karena itu, dia merasa sulit untuk menerimanya ketika dia mendengar Xiao Xuan menyebutkan bahwa klan Hun bisa lebih kuat dari klan Gu. Klan Gu memang klan paling stabil di antara 8 klan. Namun, klan Hun terlalu misterius, hampir tidak ada orang di dunia ini yang benar-benar memahami mereka. Xiao Xuan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya saat melihat Xiao Yan dan Sun Er mengerutkan kening. Dia berkata, bagaimanapun, sebelum Anda mencapai kelas Dou Sheng, Anda harus mencoba untuk berhati-hati. Anda memiliki giok Dewa Kuno Toushi di tangan Anda. Anggota klan Hun pasti akan datang dan mencarimu. Xiao Yan mengangguk. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa terlepas dari apakah itu karena dendam antara dua klan atau beberapa masalah pribadi lainnya, orang-orang dari klan Hun itu pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah, tetapi tidak mungkin untuk mundur dengan alasan apapun. Dia pasti tidak akan menyerah sebelum dia benar-benar mencapai langkah terakhir itu, bahkan jika lawannya adalah klan Hun paling misterius di antara 8 klan kuno. Sudah 2 tahun sejak Anda memasuki makam surgawi. Masih ada sekitar 1 tahun lagi sebelum Anda akan di-drop out. Kamu harus berlatih lebih banyak selama 1 tahun ini dan membiasakan diri dengan kekuatanmu yang telah melonjak. Xiao Xuan menepuk bahu Xiao Yan. Dia segera mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan dengan berbagai gambar api muncul di tangannya. Ini adalah versi lengkap dari api langit 3 perubahan misterius. Itu juga memiliki langkah terakhir. Jika Anda berhasil mempelajarinya, Anda akan berhasil membuat tato klan. Jika kekuatan garis keturunan digunakan dalam kesatuan dengannya, itu akan melepaskan kekuatan tato klan hingga batasnya. Mata Xiao Yan segera mendarat di gulungan itu ketika dia mendengar kata-kata Xiao Xuan. Panas melonjak di matanya. Versi lengkap dari api langit 3 perubahan misterius akhirnya mendarat di tangannya.